Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Adesonia Aglesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari fluida statis bagian kedua. Nah, fluida statis bagian kedua ini, coba lihat gambar nyamuk di depan. Nah, kalian pasti pernah melihat ada nyamuk atau serangga lain dapat berdiri di atas air. Nah, sedangkan kita nggak bisa. Menurut kalian, apa penyebab nyamuk dapat berdiri di atas air? Ini magic atau fisika? Tentunya ini adalah fisika. Nah, hal-hal seperti ini akan kita bahas di fluida statis bagian kedua. Nah, Miss harapkan setelah mempelajari pembelajaran kali ini, siswa Miss mampu menganalisis konsep tegangan permukaan, menganalisis konsep kapilaritas, yang ketiga menganalisis konsep viskositas. Seperti biasa, ada uji pengetahuan awal. Masih ingat apa itu adesi dan kohesi? Apa yang dimaksud dengan adesi dan kohesi? Benar sekali, adesi itu adalah tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis, sedangkan kohesi itu adalah yang sejenis. Nah, kita masuk yang pertama mengenai tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini terjadi akibat gaya kohesi antara partikel-partikel yang sejenis. Nah, jadi B ini yang atas dan bawah itu sejenis, jadi kohesi. Yang A ini, yang ini tidak sejenis antara atas dan bawahnya. Nah, tarikan antara A dan B ini sehingga membuat permukaan fluida itu membentuk semacam kulit penutup tipis. Intinya tuh dia tuh seperti menegang, seperti pada gambar ini. Nah, kelihatan kan ada kulit, semacam kulit penutup tipis, itu adalah tegangan zat cair. Nah, sehingga tegangan permukaan zat cair itu didefinisikan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan tipis. Nah, dirumuskan dengan F per D atau F per 2L, dengan F itu gaya, D itu panjang permukaan, L itu panjang kawat. Nah, masuk ke contoh soal. Sebuah kawat yang panjangnya 24 cm berada di permukaan air dengan panjang sejajar dengan permukaan. Koefisien tegangan permukaan air adalah 0,073 Newton per meter. Gaya tambahan di luar berat kawat yang diperlukan untuk menarik kawat adalah yang ditanya F. I-nya 24, gaya tegangan permukaannya 0,073 Newton per meter, masukkan nilainya 0,073 dikali 2 L, panjangnya 24, dikali 10 pangkat min 2, dijadikan meter. F-nya itu sebesar 3,5 dikali 10 pangkat min 2 Newton. Jadi gaya tambahan untuk menarik kawat adalah sebesar 3,5 kali 10 pangkat min 2 Newton. Nah, mungkin udah jarang sekali dilihat kompor minyak ini, tapi merata sudah pernah kan lihat kompor minyak. Nah, apakah kamu pernah mengamati apa yang terjadi pada kompor minyak sehingga bisa menyala? Mengapa minyak tanah yang berada di bawah dapat bergerak naik sehingga api kompor menyala? Tentu jawabannya adalah yang benang-benang itu kan. Jadi minyaknya masuk ke dalam benang-benang tersebut. Pasti jawabannya itu kan. Nah, hal tersebut karena peristiwa yang minyaknya masuk ke sumbu kompor itu karena kapilaritas. Jadi minyak tanah yang berada di bawah bergerak naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari kain yang berpori-pori kecil. Jadi di sini di garis bawahi adalah bergerak naik dan ada pori-pori kecil. Sehingga kapilaritas itu disebut juga gejala atau peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Yang pada sumbu kompor tadi adalah celah-celah dari kain tersebut. Dirumuskan dengan H sama dengan 2 gamma cos theta per rho G dikali R, dengan H kenaikan zat cair, gamma tegangan permukaan, theta sudut kontak, rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, R jari-jari dalam pipa kapiler. Contoh soal,
pada suatu pipa kapiler mempunyai diameter 0,6 mm, lalu dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah bejana yang berisi air raksa. Nah, massa jenis air raksa itu 13.600 kg per meter kubik. Sudut kontak raksa dengan dinding pipa yaitu 140 derajat. Apabila tegangan permukaan raksa yakni 0,06 Newton per meter, berapa penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut? G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Masukkan. Kita kan diketahui D-nya 0,6 mm dikali dijadikan meter, R-nya 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Tegangan permukaannya 0,06 Newton per meter. Massa jenis raksa 13.600 kg meter pangkat 3, G 9,8 meter per sekon kuadrat, θ-nya 140 derajat. Masukkan ke persamaannya. Sehingga didapat minus 0,0023 mm. Nah, tanda negatif ini bukan berarti perhitungan kita salah, tapi tanda negatif ini menyatakan penurunan pada pipa kapilernya. Seperti itu. Jadi penurunan air raksa dalam pipa kapiler itu sebesar 0,0023 mm. Nah, ini ketika menuangkan air yang warna biru, air, dan oli itu warna kuning, mana yang bisa cepat habis? Tentunya air ya, karena kekentalan oli itu lebih besar daripada kekentalan air. Jadi olinya lama saat dituangkan. Nah, itu yang dinamakan dengan viskositas. Viskositas itu ialah ukuran kekentalan fluida yang sanggup menyatakan kecil besarnya suatu goresan di dalam fluida. Jadi goresan di dalam fluida itu karena kekentalan. Nah, kekentalan inilah yang disebut dengan viskositas. Viskositas itu Fs sama dengan 6V eta R per R dikali V. Fs itu gaya gesekan, K itu koefisien viskositas. Bukan K, ini ada salah ketik, eta maksudnya. Eta itu koefisien viskositas. F itu kecepatan gerak benda, R itu jari-jari. Nah, kecepatan terminal adalah kecepatan terbesar yang konstan saat benda jatuh pada fluida. Jadi kecepatan terminal itu kecepatan terbesar saat jatuh. Artinya gaya geseknya minim. Jadi kecepatan terminal itu secara matematisnya Ft 2/9 R kuadrat kali G dibagi eta dikali rho B dikurang rho fluida. Nah, masuk ke contoh soal. Sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 110 kali 10 pangkat min 3 ns meter kuadrat. Tentukan besar gaya gesek yang dialami kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Nah, diketahui R 0,5 cm ubah ke meter, eta-nya diketahui, F-nya diketahui. Masukkan saja nilainya sehingga didapat 51,8 kali 10 pangkat 10 Newton. Jadi 518 Newton nilai viskositasnya. Nah, berakhir sudah mengenai fluida. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada grup. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.